Ini kisah orang kampung pergi ke seberang tak jua pulang, tinggalkan bunda seorang diri, sabar menanti hari sehari. Malin oh malin, malin oh malin, namamu bergema sepanjang masa, bukan karena sifatmu mulia, namun karena kau lupakan bunda. Malin oh malin. Malin, datanglah ke sini nak. Bantu ibu untuk membawa kayu bakar ini. Hah? Iya ibu, tunggu sebentar. Bu, berapa lama kita akan bertahan dengan kondisi seperti ini? Aku ingin ada perubahan dalam hidup kita. Entahlah, ibu tidak tahu Malin. Kita harus bersabar dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Ibu, aku punya ide. Bagaimana jika aku pergi untuk mengubah keberuntungan? Siapa tahu aku akan menjadi orang yang kaya raya. Hah? Ibu, bagaimana dengan ideku? Ibu pikir itu bukan ide yang baik anakku. Karena jika engkau pergi, siapa yang akan menemaniku di sini? Yang lain boleh hilang asal kau jangan. Dunia boleh sepi asal kau di sini. Melihatmu tersenyum hangat hatiku. Semoga begitu pun kau padaku. Tapi ibu, jika aku tidak mencoba mengubah peruntungan, bagaimana kita bisa bertahan? Aku berjanji ibu, jika aku menjadi orang yang kaya raya, aku akan kembali. Tenang saja ibu, aku akan berbicara dengan Dayat supaya menengok ibu setiap hari hingga aku kembali. Baiklah, jika itu memang keinginanmu Malin. Tapi kamu harus pegang janjimu untuk kembali ke kampung ini. Dayat, Hah? mampirlah ke sini. Ada apa, Malin? Besok sepertinya aku akan pergi, Dayat. Hah? Engkau mau pergi kemana, Malin? Aku besok akan pergi merantau untuk mengubah nasibku. Apa? Jika kau pergi merantau, siapa yang akan menjaga ibumu di sini? Karena itu, aku hendak meminta tolong padamu. Aku ingin engkau menjaga ibuku. Tengoklah ibuku setiap hari. Itu sudah cukup baginya, Dayat. Hingga aku kembali.
Baiklah kalau begitu, Malin. Tapi ingat pesanku, jangan sampai kau lupakan kami yang ada di sini, Malin. Malin benar-benar pergi merantau. Kasihan sekali ibunya tinggal sendirian di rumah. Iya, semoga dia benar-benar ingat pulang. Jangan sampai seperti cerita anak rantau yang lupa kampung halamannya. Ibunya datang tuh. Hah? Sini. Malin, jaga dirimu baik-baik, nak. Cepatlah pulang setelah engkau sukses di rantau. Iya ibu, doakan Malin supaya Malin cepat mendapat rezeki yang banyak. Hati-hati di perantauan ya Malin. Jangan lupa adat dan jangan sombong kalau sudah sukses. Dayat, tolong kau jaga ibuku baik-baik. Aku percaya padamu. Terima kasih sebelumnya. Jangan khawatirkan soal itu, Malin. Aku berjanji akan menjaga ibumu dengan sepenuh jiwa ragaku. Jaga dirimu baik-baik ya. Selamat tinggal, ibu. Selamat tinggal, Dayat. Aku akan kembali. Selamat jalan anakku. Malin. Sudahlah kak, jangan terlalu bersedih. Malin hanya pergi untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dia pasti akan kembali sesuai janjinya. Benar itu, anak yang pergi merantau tidak akan lupa pada ibunya. Kita doakan saja agar dia sukses di tanah seberang. Jalan yang jauh, jangan lupa pulang. Pesan-pesan yang selalu saja terngiang. Enaknya jadi orang kaya, beli apa juga bisa, pergi kemana saja bisa. Bisa pasti bisa, asal kita rajin bekerja. Bisa pasti bisa, asal rajin menggapai cita. Bisa pasti bisa, asal rajin menggapai cita. Wah, belum sangat cantik. Anak orang kaya pula. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa begini. Apakah kau melihat pamanku? Aku tidak melihatnya, Nona. Mungkin ia ada di ruang kerjanya. Cobalah ke sana untuk melihatnya. Oh, baiklah. Aku akan ke sana menemuinya. Nona, tunggu sebentar. Ya, Nona tidak takut berlayar sejauh ini? takut. Kalau aku takut, aku tidak akan berlayar sejauh ini. Jarang ada wanita seberani kau, Nona. Atau mungkin jarang ada pria yang melihatnya. Dia menarik. Biar dia rasakan sendiri betapa gilanya cintaku. Aku memang pencinta wanita, namun ku bukan buaya yang setia pada 1000 gadis. Ku hanya mencintai dia. Aku memang
Malin, kemarilah. Aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang sangat penting. Siap, Kapten. Ada yang bisa saya bantu? Aku sudah mengamati kerjamu selama ini. Kau bekerja keras, disiplin, dan selalu membantu rekan-rekanmu. Terima kasih, Kapten. Saya hanya melakukan yang terbaik untuk tim dan kapal. Dan itu tidak luput dari perhatianku. Karena itulah aku dan para perwira sudah sepakat untuk mempercayakan kendali kapal ini padamu. Hah? Saya benar-benar tidak menyangka, Kapten. Aku tidak akan berada di kapal ini selamanya. Malin, sudah waktunya generasi berikutnya memimpin. Dan aku yakin kaulah orangnya. Terima kasih banyak, Kapten. Saya berjanji, saya akan bekerja lebih keras lagi dan tidak akan mengecewakan Kapten maupun tim. Dan satu hal lagi, sebelum aku benar-benar pergi, ada satu hal pribadi yang ingin kubicarakan. Ini soal Ningrum, ponakan. Ningrum? Kau dan Ningrum sering berbicara di geladak kapal, kan? Iya. Hanya sekedar menyapa, Kapten. Ningrum sudah seperti anakku sendiri. Ayahnya meninggal 7 tahun yang lalu. Sejak saat itu, aku yang merawat dan menjaganya. Tapi aku tahu, aku pun tak akan selamanya di sini. Dia butuh seseorang yang bisa mendampinginya dengan baik. Dan aku ingin kau orangnya, Malin. Kau tak perlu menjawab sekarang, Malin. Pikirkanlah baik-baik. Ini bukan hanya soal perasaan, tapi juga tanggung jawab. Kapten, tunggu sebentar. Ya, bagaimana, Malin? Tentang Ningrum, saya sudah lama memikirkan apa yang Kapten katakan. Saya tahu ini bukanlah hal yang kecil. Dan saya sadar ini bukan hanya tentang perasaan, tapi tentang menjaga, tentang tanggung jawab. Kalau Ningrum bersedia, saya siap, Kapten. Saya siap untuk menjaganya. Itu yang ingin ku dengar, Malin. Aku percaya padamu. Yes. Yes. Malin, ada apa tadi? Kenapa Kapten manggilmu? Jangan-jangan kau melakukan suatu kesalahan ya? Justru sebaliknya, kawan. Kapten baru saja mengumumkan bahwa aku dipromosikan. Hah? Serius? Itu luar biasa, Malin. Wah, kau memang pantas mendapatkannya. Akhirnya, kerja kerasmu diakui. Ayo kita rayakan nanti. Tapi jangan sampai ketahuan Kapten ya. Ayo. Kasihan ya Ibu Malin. Sejak Malin pergi merantau, ia sering terlihat melamun seperti itu. Iya, aku mengerti perasaannya. Tapi merantau itu memang jalan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Lihat saja Malin, dulu hanya pemuda desa biasa. Sekarang entah sudah sejauh mana perjalanannya. Benar, aku juga berpikir untuk menyuruh anakku merantau nanti, supaya mereka bisa mengubah nasibnya. Tidak selamanya orang bisa bertahan hanya di desa. Aku pun begitu. Lagi pula, zaman sekarang banyak peluang di kota atau negeri seberang. Asalkan mereka tidak melupakan orang tua dan kampung halaman. Nah, itu yang penting. Jangan sampai lupa daratan. Sejauh apapun kau pergi,
keluarga tetap nomor satu. Setuju? Bagaimana kalau kita menyapa dan menghibur Ibu Malin sebentar? Mungkin ia butuh teman bicara. Ayo, setidaknya kita bisa menenangkannya. Ibu terlihat melamun, sedang memikirkan Malin ya? Iya, setiap hari aku berharap melihat Malin kembali. Aku selalu berdoa, semoga ia baik-baik saja di tanah rantau. Ibu sudah mencoba mengirim kabar ke sana. Barangkali ada yang bisa membawa pesan untuk Malin. Aku tak tahu harus mengirim kemana. Sejak ia pergi, tak pernah sekalipun ada surat atau kabar untukku. Sabar, Bu. Kadang anak yang pergi merantau terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Tapi saya yakin dalam hatinya Malin pasti masih mengingat ibu. Aku hanya ingin melihatnya sekali saja. Tak perlu membawa harta atau apapun. Aku hanya ingin tahu apakah ia sehat, apakah ia bahagia. Kami mengerti perasaanmu, Bu. Doa seorang ibu itu kuat. Semoga suatu hari nanti Malin kembali dengan penuh bakti. Amin. Terima kasih. Setidaknya dengan berbicara dengan kalian, hatiku terasa lebih tenang. Oh Malin, lihatlah dirimu sekarang. Dahulu kau hanya seorang awak kapal biasa, tapi sekarang kau menikahi putri seorang saudagar kaya. Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Bukan hanya keberuntungan, kawan. Ini adalah hasil dari kerja keras dan usahaku. Aku tak akan sampai di titik ini jika aku tidak berjuang dengan segenap tenagaku. Benar sekali, Nona Ninglo. Suamimu adalah laki tangguh. Kau beruntung mendapatkan pria sepertinya. Dan aku yakin, suamiku juga beruntung mendapatkan aku, bukan? Tentu saja, sayang. Aku adalah pria paling beruntung malam ini. Berbahagialah kalian. Malin, aku telah mengenalmu sejak kau pertama kali menginjakkan kaki di kapal ini sebagai anak buah rendahan. Aku sangat bangga melihatmu sekarang. Semoga pernikahan ini membawa kebahagiaan dan keberkahan. Terima kasih, Kapten. Aku tak akan pernah melupakan jasa orang-orang yang telah membantuku selama ini. Jangan kecewakan aku, Malin. Aku percayakan Ningrum padamu. Sungguh cantik perhiasanmu, Ningrum. Sepertinya
suamimu benar-benar ingin memanjakanmu. Tentu saja, suaminya kini pria sukses. Malin Kundang sudah seperti saudagar besar, bukan sekedar awak kapal biasa lagi. Dia memang luar biasa. Aku yakin dia akan menjadi saudagar yang lebih besar suatu hari nanti. Berbahagialah Malin, Ningrum. Malin, Ningrum, selamat atas pernikahan kalian berdua. Aku memang dari dulu tidak pernah meragukanmu, Malin. Kau memang akan menjadi pria yang hebat. Dengan kecerdasan dan juga kegigihanmu, kau memang pantas berada di titik sekarang ini. Terima kasih, Madam Ratna. Saya hanya melakukan yang terbaik. Ngomong-ngomong, Ningrum, apakah kau tertarik memulai usaha sendiri? Aku tahu kau memiliki selera yang luar biasa dalam berpakaian. Mungkin kita bisa bekerja sama di masa depan. Itu ide yang menarik, Nyai Sari. Aku memang tertarik dengan kain dan mode. Seorang wanita yang hebat memang harus memiliki kebebasannya sendiri. Ningrum, dengan posisimu yang sekarang ini, kau berhak untuk memperoleh kebebasanmu sendiri. Istriku memang luar biasa. Aku akan selalu mendukung apa yang ingin dia lakukan. Wah, pasangan yang luar biasa. Aku yakin kalian akan menjadi simbol kejayaan di kota ini. Berbahagialah bersama suamimu, Ningrum. Hah? Nyonya Malin, apa yang sedang kau pikirkan? Hingga kau tersenyum-senyum sendiri. Malin suamiku, aku sedang memikirkan bagaimana kalau kita berbulan madu. Apapun yang membuatmu bahagia, sayangku. Wah, sayang, aku punya ide. Bagaimana kalau kita pergi ke Pulau Dua Angsa? Wah, pulau itu sangat bagus. Aku ingin kita pergi ke sana, Malin. Baiklah kalau begitu. Besok kita ke sana. Sayang, perjalanan kita akan berlayar, berlabuh di tujuan yang sama, bermuara di keabadian. Sayang, perjalanan kita akan berlayar, berlabuh di tujuan yang sama. Ibu! Ibu! Iya, ada apa Dayat? Ibu! Malin pulang. Ia ada di sana sekarang. Tampaknya ia sudah menjadi orang yang kaya raya. Hah? Apa kau yakin itu Malin, Dayat? Iya, Ibu. Aku tidak mungkin lupa dengan wajah sahabatku sendiri. Itu pasti Malin. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, anakku benar-benar kembali. Ayo kita temui dia, Bu. Ia pasti akan senang melihatmu. Dayat, aku takut. Bagaimana jika ia sudah melupakan aku? Bu, itu tidak mungkin. Seorang anak tidak akan melupakan ibunya. Apalagi
ibu yang selalu menantinya dengan doa. Percayalah Bu, Malin pasti akan bahagia melihatmu. Kalian, cepat ke sini. Ada apa? Jangan buat kami penasaran. Cepat cerita. Kalian tidak akan percaya siapa yang kulihat tadi di dermaga. Ada kapal megah baru saja bersandar, dan di sana aku lihat seorang pria berpakaian mewah turun dari kapal. Wajahnya mirip sekali dengan Malin, anak dari ibu tua itu. Kau benar, tapi dia berubah. Aku hampir tak mengenalinya lagi. Jika memang benar itu Malin, dia terlihat sangat kaya. Tapi, apakah dia masih mengenali ibunya setelah pergi merantau begitu lama? Entahlah. Ayo kita lihat ke sana saja. Ayo. Itu benar-benar Malin kan? Benar, dia Malin, tapi sepertinya dia berubah. Kenapa sih dia tidak langsung mencari ibunya? Malin anakku. Siapa wanita tua itu, suamiku? Suamiku, siapa dia? Malin, siapa dia? Apakah dia istrimu, Nak? Kau sungguh wanita yang sangat cantik. Jangan sentuh aku, wanita lusuh. Jangan kau coba menyentuhnya. Dasar wanita kotor. Tanganmu bisa mengotori kulitnya. Berani sekali kau mendekati nyonya kami. Jangan coba-coba menyentuhnya dengan tangan kotormu. Siapa wanita tua itu, Malin? Benar kayak ibumu? Aku tidak tahu, sayang. Aku tidak mengenal wanita ini. Mungkin ia hanya orang gila. Malin anakku, kau ini kenapa, Nak? Aku ini ibumu. Kau telah berjanji akan pulang menemuiku. Sekarang kau sudah sukses, tapi kenapa kau bersikap seperti ini? Ibuku? Mana mungkin ibuku sekotor dan sebau ini? Jika aku kaya, ibuku juga seharusnya kaya. Tidak sepertimu. Malin, aku adalah ibumu, ibu yang telah melahirkanmu. Pergi kau, wanita gila. Lihat yang mengaku bundamu, bajunya begitu lusuh. Tak mungkin ia sama dengan kaumku. Dia bukan ibuku. Malin, lupakah kau terhadap ibumu? Lupakah kau terhadapku, sahabat baikmu? Bukankah kau ada di sini sekarang karena kau masih teringat kampung halamanmu dan kami semua? Malin, sadarlah, itu ibumu sendiri. Tidak. Aku tidak lupa. Aku memang benar-benar tidak mengenal kalian. Dan seingatku, aku tidak pernah punya sahabat yang lusuh seperti kau. Celakalah kau, Malin. Nak, ingatlah ibu. Aku selalu menunggumu. Daya, katakan sesuatu. Kau sahabatnya. Sadarkan dia sebelum terlambat. Aku sudah mencoba, tapi dia bahkan tidak mengenaliku lagi. Dia benar-benar telah berubah. Jangan panggil aku sebagai anakmu, wanita kotor. Ayo sayang, kita harus pergi secepatnya sebelum wanita ini mengotori kita. Malin, jangan tinggalkan ibumu, Nak. Lihatlah betapa sombongnya dia. Uang benar-benar telah membutakan hatinya. Ya Tuhan, apa salahku hingga anak yang kulahirkan dan kubesarkan ini telah melupakanku. Bertahun-tahun aku menunggu dengan harapan, tapi yang kudapat hanya penghinaan. Hatiku hancur, Malin. Ibu tak bisa menerima ini. Hei wanita tua, berapa kali harus kukatakan? Aku tidak mengenalmu.
Kau hanya mencoba mencari perhatianku. Pergilah dari hadapanku. Benar-benar keterlaluan. Kau mengaku sebagai ibu mertuaku. Tidak mungkin seorang ibu dari pria kaya seperti Malin tidak akan sekotor dan sebau ini. Jika benar kau bukan anakku, dan jika benar kau telah melupakan asal-usulmu, maka aku mengutukmu, Malin. Jadilah batu sekeras hatimu. Aku muak mendengar wajahmu. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau mengutuk aku. Dasar wanita. Suamiku, apa yang terjadi padamu? Apa ini? Kenapa tubuhku terasa berat? Kenapa kakiku tidak bisa digerakkan? Tidak. Ini tidak mungkin. Ibu, hentikan ini. Aku mohon. Sungguh tragis. Tapi ini pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah melupakan jasa seorang ibu. Ibu, aku salah. Aku mohon. Maafkan aku, Ibu. Aku tidak ingin menjadi batu. Ini kisah